Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali untuk tes wawasan kebangsaan khusus untuk sekolah kedinasan. Gimana ujian UTS-nya ya? Mudah-mudahan berhasil dengan nilai yang terbaik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita masuk untuk tes wawasan kebangsaan yang ke-10 bagian kedua, yaitu tentang sistem tata negara. Hari ini khusus untuk membahas tentang lembaga yudikatif dan eksekutif. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang badan eksaminatif yaitu BPK, kemudian badan legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Kali ini kita membahas badan yudikatif dan juga eksekutif. Oke, kita mulai untuk lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Nah, sebelum ke sana, dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 24, yang dimaksud sebagai lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan juga ada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dia untuk badan peradilan. Kemudian untuk khususnya di pasal 24A, nah itu membahas tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki wewenang satu, untuk mengadili tingkat kasasi, artinya sebuah pelanggaran yang dilakukan itu ketika sudah sampai di Mahkamah Agung, sudah sampai tingkat Mahkamah Agung, maka apapun hasil keputusan Mahkamah Agung itulah kasus yang sebenarnya. Jadi Mahkamah Agung tidak menangani kasus yang pertama. Kasus pertama itu biasanya ditangani oleh kepolisian, kemudian lembaga peradilan daerah. Setelah itu, setelah naik kasusnya, terkumpul seluruh buktinya, baru masuk ke Mahkamah Agung. Setelah di Mahkamah Agung, apapun keputusan Hakim Agung, maka itulah kasus yang sebenarnya. Kalau kasus-kasus yang sebelumnya itu akan dihapuskan. Itu dia artinya adil tingkat kasasi. Kemudian yang kedua, Mahkamah Agung bertugas atau berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap peraturan undang-undang yang lain. Ingat, kalau Mahkamah Agung yang diuji itu adalah peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang yang lain, bukan undang-undang dasar ya, tapi peraturan undang-undang yang lain. Kemudian Mahkamah Agung juga menguji peraturan pemerintah seperti Kepres, keputusan presiden, Kepmen, keputusan menteri, Perpem, peraturan pemerintah, dan Perda, peraturan daerah. Mahkamah Agung memiliki Hakim Agung. Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Jadi nanti lembaga peradilan lagi ada yang namanya Komisi Yudisial, dan ini tugasnya adalah untuk mengusulkan Hakim Agung, di mana pengusulan tersebut disetujui oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Oke, itu mengenai Mahkamah Agung. Kemudian badan peradilan yang kedua yaitu Komisi Yudisial. Untuk Komisi Yudisial ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 24B. Ingat, kalau 24A tadi adalah Mahkamah Agung, 24B itu adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki wewenang yaitu mengusulkan Hakim Agung. Jadi Hakim Agung dari Mahkamah Agung itu yang mengusulkan adalah Komisi Yudisial berdasarkan persetujuan dari DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Kemudian Komisi Yudisial itu akan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan persetujuan dari DPR. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, itu untuk Komisi Yudisial. Lembaga peradilan yang ketiga di sini adalah Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK. Mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 24C. Ingat tadi MA, 24A, Mahkamah Komisi Yudisial ya atau KY itu 24B, kemudian Mahkamah Konstitusi itu 24C. Wewenang dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang pertama mengadili tingkat pertama sampai terakhir. Nah, berbeda ya. Kalau MA tadi hanya tingkat kasasi saja, kalau MK itu mengadili dari tingkat yang pertama. Jadi ketika pertama kali ada kasus pelanggaran konstitusi itu sudah MK yang menangani sampai akhirnya nanti di akhir apakah keputusannya dia benar-benar harus dihukum atau tidak itu juga MK yang menanganinya. Itu bedanya MK dengan MA. Kemudian yang kedua,
Mahkamah Konstitusi juga menyelesaikan sengketa pemilu. Ingat, sengketa pemilu ya, bukan pelaksanaan pemilu. Jadi misalkan nih ada pemilihan presiden dan wakil presiden seperti tahun sebelumnya, ternyata teridentifikasi seperti ada kecurangan, maka paslon yang merasa dicurangi itu bisa menaikkan kasus sengketa pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian masalah partai politik seperti pembubaran partai politik, kemudian sengketa partai politik itu juga yang menangani adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat yaitu menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar. Ingat, kalau MA tadi peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Kalau MK menguji peraturan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, itu bedanya, harus bisa diingat ya. Nah, untuk Mahkamah Konstitusi ini memiliki yang namanya Hakim Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung namanya adalah Hakim Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi namanya adalah Hakim Konstitusi. Jumlahnya ada 9 orang dan ada beberapa lembaga yang bertugas untuk mengusulkan Hakim Konstitusi. Yang pertama itu Presiden mengusulkan 3 orang, DPR mengusulkan 3 orang, dan Mahkamah Agung 3 orang, maka genaplah jumlahnya menjadi 9 orang. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga seperti Komisi Yudisial dibentuk pada perubahan ketiga. Namun Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Nah, itu dia ya. Kemudian untuk lembaga peradilan seperti MA, MK, KY itu adalah lembaga peradilan sifatnya merdeka, artinya bebas dari pengaruh pemerintah dalam melaksanakan wewenangnya. Jadi kalau ada yang melanggar hukum sesuai dengan aturan yang ada di MK dan MA, nah di situ mereka punya wewenang penuh, pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu artinya lembaga peradilan sifatnya merdeka. Kemudian lembaga peradilan itu tidak dipilih secara pemilu, jadi mereka sudah ada cara-cara tertentu untuk menentukan lembaga-lembaga peradilan tanpa harus adanya pemilu. Oke, itu mengenai lembaga peradilan atau lembaga yudikatif. Sekarang kita masuk untuk lembaga yang terakhir, yaitu lembaga eksekutif alias presiden. Banyak pasal yang mengatur tentang presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi di sini Ibu hanya kasih 2 aja. Yang pertama itu di pasal 6A, di ayat 1-nya dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih secara pemilu ya, pemilihan umum. Kemudian diajukan oleh partai politik. Kemudian ketika pemilihan, jika suaranya itu lebih 10% dari seluruh suara se-Indonesia, misalkan 50,5% atau 51%, maka dia sudah dianggap menang. Atau lebih dari 20% di rata-rata provinsi, contohnya dirata-ratakan setiap provinsi suaranya adalah 20,5% atau 21%, maka dia dianggap sudah menang sebagai presiden terpilih. Peraturan selebihnya akan diatur dalam undang-undang. Kemudian pasal yang kedua yaitu pasal 5. Pasal 5, di sana tugas presiden adalah dia punya wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, kalau seandainya tidak setujui, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh dibawakan di sidang selanjutnya atau sudah dicabut. Selebihnya diatur dalam undang-undang. Nah, itu untuk pasalnya. Kemudian wewenang presiden. Yang pertama adalah presiden punya hak dalam keadaan genting, dia bisa menyatakan perang, menyatakan damai, kemudian membuat perjanjian ataupun hubungan kerjasama internasional dengan negara lain. Namun syaratnya juga harus berdasarkan persetujuan DPR. Kemudian apabila mengangkat TNI, mengangkat kepala TNI ya, kemudian mengangkat Kapolri, mengangkat gubernur, kemudian banyak hal, semua yang dilakukan presiden itu harus disetujui oleh DPR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, presiden punya wewenang untuk gerasi dan rehabilitasi. Gerasi itu artinya adalah pengurangan hukuman. Rehabilitasi itu artinya rehabilitasi ya, bukan rehabilitasi, itu salah ketik. Artinya itu adalah pengembalian nama baik. Nah, ini bisa digunakan oleh presiden kepada seseorang, tapi harus berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kemudian ada abolisi. Abolisi ini artinya pemberhentian penyelidikan. Amnesti ini artinya adalah pengampunan. Nah, ini bisa digunakan oleh presiden untuk kepada orang tertentu, tapi berdasarkan pertimbangan dari DPR. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya wewenang presiden dan wakil presiden, tapi ini inti-intinya saja, dan semua ada di dalam atau diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke,
Sekian untuk materi kita lanjutkan kuis. Silahkan dikerjakan karena kuisnya hanya ada 5 soal saja, kerjakan baik-baik. Dan untuk yang belum mengerjakan kuis sebelumnya juga harus diperiksa. Silahkan dikerjakan supaya ada nilai untuk tes wawasan kebangsaannya di bulan Maret. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.